sebenarnya. Nah, kalau ada selulosa yang karbohidrat misalnya berbentuk selulosa, kira-kira bisa nggak begitu? Kemudian yang terakhir ini Gisela, Gisela nanya terkait ultrasonik. Nah, ada dua tipe tadi. Nah, tipe mana yang cocok gitu, Bu? Sebenarnya apa yang menentukan kita memilih tipe yang batch atau tipe yang probe gitu? Silakan, Bu Ti. Ya, untuk yang tadi sebenarnya pertanyaannya sama juga ya. Jadi kalau di situ di dalam strukturnya itu ada gugus-gugus yang mampu untuk berperan sebagai pereduksi, itu berarti bisa digunakan. Ini. Nah, biasanya kalau yang tidak misalnya untuk modifikasi gitu ya, tidak untuk membuat apa logam nano gitu ya, misalnya kayak tadi misalnya ampas tebu gitu ya. Ampas tebu kalau misalnya mau digunakan sebagai karbon aktif kan juga bisa. Nanti metode sintesisnya itu yang diarahkan ke metode hijau. Sebenarnya sudah menggunakan limbah itu sudah masuk ke sintesis hijau. Kemudian nanti metode yang digunakan itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip dari kimia hijau itu juga bisa mengarah ke hijau. Sebenarnya tidak harus arahnya nanti ke apa namanya bioreduktor ya. Kalau misalnya tidak mau membuat yang AG nano, kemudian AU nano atau ZNO nano, itu kan sebenarnya juga bisa dari yang tanaman yang tadi kita pakai itu arahnya mau di mana, atau sisa-sisa biomasa itu kan bisa juga tidak hanya membuat nanopartikel, tapi kalau misalnya nanopartikel nanti dicek apakah kalau misalnya ZNO itu kan tidak ada proses reaksi reduksi ya. Nah, ini kan berarti dia hanya capping agent saja. Ini untuk melapisi itu sebenarnya di jurnal artikelnya Bu Maya juga ada itu ya, yang jengkol ya Bu ya, itu sudah ada gambarannya ya, gambaran bagaimana dia berlaku di situ menyelimuti sehingga nanti tidak terbentuk aglomerasi, itu juga bisa ya. Kemudian apa ya, bahan stabil itu ibaratnya ya capping agent ya. Nah, capping agent kalau masih banyak senyawa organiknya saya yakini bisa itu ya, karena dia sistem kelatnya itu kan dia akan melindungi dari bahan yang akan kita buat supaya tidak membentuk aglomerasi. Kemudian yang Mbak Gisela tadi ultrasonic batch dan probe ya. Ini kalau menurut saya memang selama ini sebenarnya karena terkadang itu tergantung ada tidaknya alat gitu ya. Kadang kami kan dulu tidak ada yang probe, jadi kami pakainya yang batch ya. Dan batch itu juga kita ada frekuensinya. Yang probe itu yang model dicelup, yang batch itu di ini glass baker atau ininya Erlenmeyernya dicelupkan gitu. Kalau probe kan yang alatnya dicelup. Ini kalau bagus tidaknya tergantung frekuensinya juga gitu ya. Frekuensinya berapa? Kalau probe yang frekuensinya rendah akan lebih bagus kalau yang batch yang frekuensinya tinggi gitu. Jadi nanti bisa dilihat frekuensi pada alat tersebut berapa, yang kita butuhkan berapa. Itu Mbak Lisa. Demikian. Iya, Buti, iya, saya kira cukup karena Buti masjid sudah memanggil itu. Iya, baik. Terima kasih Buti atas sudah berkenan hari ini membersamai mahasiswa Prodi Kimia khususnya ya, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ternyata cukup banyak yang tertarik dengan green synthesis. Mudah-mudahan, insya Allah saya yakin ilmunya akan bermanfaat. Kami juga bertambah ilmunya hari ini. Eh, saya berharap nanti Buti akan berkenan diundang kembali untuk apa ya, mengisi kuliah tamu dengan tema-tema yang lain yang mirip ya, yang mirip gitu. Karena ini masih banyak ternyata yang mau bertanya tapi waktunya sudah habis. Ya, Ya, nanti begitu. pertanyaan berikutnya yang menjawab Bu Maya berarti karena Iya.
Oh iya, ini juga karena hitungan biaya produksi ya. Ada kaitannya dengan uang-uang begitu ya. Nanti kita lanjut, kita selesaikan di kelas begitu, Buti. Ya, baik Buti, terima kasih sekali lagi dan juga untuk seluruh peserta. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dan saya yakin insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Namun mungkin perlu kalau boleh saya izin untuk menambahkan kalau tadi kita berbicara tentang tanaman. Nah, kalau selain tadi mengandung senyawa-senyawa fenolik yang bisa digunakan sebagai tadi agen produksi, agen penstabil untuk mencegah aglomerasi dan lain sebagainya. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bahwa tanaman yang kita gunakan tersebut dia satu bukan digunakan sebagai tanaman pangan sebaiknya supaya kita tidak berkompetisi dengan pangan sehingga kita mengganggu ketahanan pangan. Sebaiknya begitu ya, rekomendasinya begitu. Kemudian yang kedua, tanaman-tanaman yang kita gunakan itu sebaiknya bukanlah tanaman-tanaman yang ternyata sudah bisa digunakan dengan manfaat atau komersil yang lebih tinggi. Jadi sebaiknya kita memilih karena persyaratannya tadi gampang, dia punya senyawa-senyawa fenolik yang mungkin salah satunya ada flavonoid, ada alkaloid dan lain sebagainya. Maka pilihlah tanaman-tanaman yang selama ini tidak diperhatikan, tidak dipilih. Kitalah yang memilihnya sehingga kita bisa tanamannya jadi merasa paling punya depan. kebermanfaatan yang lebih begitu dengan kita mengubahnya menjadi nanopartikel dengan berbagai macam nanti fungsi dan manfaat. Begitu ya. Itu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Buti dan seluruh peserta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri kuliah tamu kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Terima iya, sebelum berakhir Putih, sudah ada sertifikat dari kami. Saya izin menyampaikan sertifikatnya dulu ya Buti. Maaf ini kelupaan. ya, tidak apa-apa. Eh, iya, sebagai ucapan terima kasih kepada Buti yang sudah berkenan hadir membersamai kami. Saya izin share screen. Ya, ini dia Buti. Terima kasih. Sekali lagi kepada Buti. Sudah terlihat ya Buti? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, 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 terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Silakan. ya. Assalamualaikum. Mama Buti. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Mungkin dia kira kita akan berfoto bersama.